Sing ketok iki ganjarane akeh, sing ning mburi-mburi aku ora iso ndelok ganjarane luwih akeh. Amin ya rabbal alamin. Ganjaran itu artinya hidup menjadi lebih mudah. Bukan bebannya berkurang, tetapi kekuatan kita yang ditambah oleh Allah untuk menanggung beban itu. Karena hidup di dunia ini sistem nilainya dan ekosistem nilainya itu tidak sama dengan nanti di surga. Di surga nanti sampean batin apa wae kelakon ning kene nek ana wong loro batin barang sing padha njero sing entuk sijine kan mangkel kan gitu. Jadi di dunia ini kita pasti bertemu dengan potensi konflik. Surga seseorang bisa menjadi neraka bagi orang lain. Saya dulu secara ajaib bisa menikahi Mbak Novia itu yang sakit hati banyak sekali. Tapi resikonya juga saya digoblok-goblokan. Mbak Via digoblok-goblokan orang-orang. Kok gelem-geleme kuwi? Artis ayu kaya ngono, terkenal kok gelem untuk seniman ra cetha uripe kan gitu kan. Dan itu dirasani orang di mana-mana seperti itu gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan di Solo ini tercipta atmosfer surga sidik-sidik, di mana ya nek arep jangkep durung iso. Jadi potensi konflik itu bisa dikurangi dengan satu keadilan, nomor dua kearifan. Jadi keadilan itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Rukun itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun. Rukun itu adalah akibat dari keadilan, akibat dari keseimbangan satu sama lain. Gotong royong barang ora iso dijak. Gotong wong nek wis saling lega satu sama lain mesti otomatis dia akan gotong royong kan gitu. Nanti kita coba lacak bersama-sama kronologi ilmunya dikit-dikit saiso-isone. Sambil nanti saya minta penegasan dari para tokoh agama yang berbeda-beda, kan pasti beliau punya stabilo dan punya landasan yang sama sebenarnya tentang persatuan manusia, tentang kesatuan alam semesta dan seterusnya, termasuk Pak Muzamil. Nanti saya minta mengemukakan ayat-ayatnya yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Tuhan besok pagi diberi kejutan. Diberi kejutan berupa sesuatu yang semula belum begitu yakin menjadi lebih yakin. Proyek yang belum jelas besok pagi jelas. Pekerjaan yang selama ini kurang berkah besok mulai berkah gitu ya. Dodolan kok ora cetha-cetha payu apa ora sesuk mulai payu gitu ya. Sing urung entuk jodoh bengi iki langsung wis entuk. Nah sing terakhir iki amine banter banget iki. Nek kepeksane urung entuk ya wis golek cagak-cagak apa wedhus kono. Oke, bismillah, saya mendoakan Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya dari berbagai macam agama di dalam Islam itu ada tradisi namanya sholawat. Sholawat itu adalah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus itu juga doa supaya Allah memberkahi Nabi Muhammad. Terus nanti teman-teman dari agama lain bingung, lu gimana wong nabinya aja masih minta didoakan. Bagaimana mungkin umatnya bisa beres, wong nabinya aja masih minta didoakan. Sebenarnya yang terjadi adalah cinta segitiga. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan sesuatu, terus Tuhan tahu bahwa saya tidak mencintai kekasihnya Tuhan, maka dia ogah-ogahan mengabulkan permintaan saya. Nah, saya menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, Anda semua, itu supaya Tuhan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Jadi ini hubungan cinta segitiga, Allah, Muhammad sama Anda. Jadi mohon izin saya kasih satu selawat dulu. Untuk selawat dari Islam ini tidak bermuara dan tidak berhulu maupun hilir kekuasaan, Pak, tetapi rahmatan lil alamin. Jadi menjadi rahmat bagi semuanya. Makanya ucapannya kan ada dari swastiastu, ada salam sejahtera, ada shalom. Nah, kalau dalam Islam kan assalamualaikum.
Jadi kalau saya bilang assalamualaikum berarti saya menjamin Anda selamat. Saya tidak akan menindas Anda, saya tidak akan ngonek-ngonek ke Anda, saya tidak akan membuat Anda tidak aman apapun saja. Harta Anda aman, tidak saya curi, martabat Anda aman, tidak saya rendahkan, dan nyawa Anda aman, tidak akan saya bunuh. Itulah assalamualaikum, kan begitu. Nanti amannya apa nanti kita terangkan dengan Jawa lah. Sandang, pangan, papan, itu harus aman. Nah, sandang nanti kita jelaskan bersama-sama bahwa itu bukan hanya urusan pakaian karo badokan gitu ya. Itu urusannya sangat luas. Saya ngomong badokan kok Anda menjadi meriah ya. Jadi ketoke tak oke yo sing kata-kata ngono kuwi ya. Begitu saya sebut yang begitu-begitu tuh langsung gembiranya ndak karu-karuan ya, Pak. Kuwi nek sing tak sebut halus-halus ki mung adem-adem wae. Jadi ketoke ya pancen derajatmu lah ya. Nek beliau ini kan dahar, ya toh, beliau ini dahar, saya nedo lah gitu ya. Kowe sing ngarep-ngarep iki ya mangan, nah sing rada mburi kan wis mbadok. Mburi meneh nyekek, apa meneh ngelontor, apa meneh njeglak. Nguntal gitu. Madura pasti punya bahasa kasarnya apa, Pak? Abaduk. Masih nabu baduk ya. Baduk. Podo jane kosakatane podo. Madura itu bukan bagian dari rumpun Jawa. Madura itu adalah pinggirannya rumpun Melayu. Jadi bahasanya asal usulnya bahasa Melayu, tapi karena hidupnya sengsara di tanah yang tidak ada rumputnya, maka akhirnya kata-katanya selalu kasar-kasar. Dan karena di sana tidak begitu ada pohon-pohonan, maka mereka tidak ngerti bedanya hijau sama biru. Ngertinya langit itu biru, maka karena pohonnya juga tidak hijau-hijau amat, maka disebut biru juga. Jadi sampean kalau punya kencan sama orang Madura, diperjelas dulu hijau itu gini, biru itu gini gitu. Karena mereka tidak bisa membedakan. Itu. Jadi nanti di surga mereka selalu bilang, wah surganya biru ya gitu. Padahal hijau. SBY Madura Ican. Ya serapopo, tapi itu kekasih saya lah. Orang Madura itu kekasih saya, kekasihnya Allah, kekasihnya Nabi Muhammad gitu. Loh kok Nabi Muhammad bareng ngasih wong Madura? Mungkin saja utlubul ilma walau bisin itu karpisin itu janjane ya Madura mungkin ya. Hubungannya apa ya orang ngerti, mungkin aku menurut. Ke bismillah, jadi saya mohon satu selawat. Kemudian kita nyanyikan, saya minta Mbak Fia, Mas Imam, Mas Doni, Mas Islamianto dan Mbak Nia untuk membawakan satu nomor yang lama tidak dibawakan, satu medley. Ada lagu dari bermacam-macam latar belakang gitu. Enevo ya, Evenio ya. Oke, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin kasih tahu satu hal. Ini pasar Klewannya sebelah tinggi. Mereka nggih. Jadi pasar Kliwon itu pokoknya kalau teman-teman dari Yaman itu kan ngelumpuki kan di sekitar sini ya. Jadi ada imigrasi cukup besar dari transmigrasi antar negara dari daerah Yaman Arab sana ke sini. Dan yang datang ke sini memang rata-rata orang Yaman, yaitu pelantun-pelantun sholawat. Mereka para habaib atau habib, orang-orang yang mencintai Muhammad. Ya, nah. Jadi saya belajar sholawat itu dari pasar Kliwon. Gitu. Aku iki ra iso asline, kepeksa lah rano sing gelem ya toh, tak lakoni ya toh. Kabeh do ora wani ngetokke sholawat ning musolane dhewe, akhirnya aku nang ndi tak gawa ben wae do diarani desa ya pancen desa, arep ngopo kowe aku jen desa ngono. Setelah saya umumkan terus saya ajak Mas Haddad semuanya. Ya sampai sekarang ada Habib Syekh segala macam, akhirnya kan selawat diterima di seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, teks atau buku atau kumpulan puisi yang indah yang berjudul Simtudur itu Simtuduror ya, itu dari Yaman ditransfer ke sini oleh cucu penulisnya, oleh putranya. Nah, Habib Elwi. Kena Muzamil, sampean sing jelas sama Muzamil. Timbangan aku di trombol terus iki. Jadi gimana ceritanya Simtuduror ini?
Pak Muzamil. Ya, Simtud Durar itu kan ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau itu tinggalnya di Siwun di Yaman, dan itu langsung dituntun oleh Nabi Muhammad SAW beliau. Ya, saya tidak akan membawakan seluruhnya ini karena tidak mungkin. Ini kalau dibawakan seluruhnya ini bisa sampai jam 1 ini tok. Itu pun tanpa musik, dan itu kan nanti Anda tidak jadi selawatan tapi hatimu mangkel, malah ndongak kelek nang aku tur kena kowe dhewe malahan kan gitu. Wong aku nglakoni apik kok ya to ning kowe mergo kaya nek kowe ngimami sembahyang kedawan surate kan ya apik karepmu ning ya miso-miso apa makmummu niku waduh Al-Baqarah modiar iki nah. Pertama modar ning begitu wis mulai meh ceklak-cekluk kae suwe-suwe metu kalimat thayyibah. Nyun sewu alon-alon. Jadi kita ini punya masalah ya di Solo, ya di Jogja, ya di DIY, provinsi-provinsi, nasional, bahkan masalah-masalah global. Semua masalah itu ada 3 macam. Yang satu, masalah-masalah yang kita bisa merumuskan dan insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi ada masalah yang agak lebih tinggi, dia punya kans, mungkin bisa kita selesaikan, mungkin tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita harus punya kategorisasi. Yang ketiga, yang tertinggi adalah masalah yang kita mustahil mampu menyelesaikannya. Satu-satunya jalan adalah kalau Allah menolong kita. Kan begitu. Nah, yang ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Makanya saya sangat bahagia Solo yang pernah terkenal sebagai kota teroris di seluruh dunia. Kan gitu. Malam ini menyelenggarakan deklarasi. Jadi iya Pak, ini semacam apa? Deklarasi itu bahasa Arabnya apa Pak Muzamil? Istiqlal atau Mada fil Arabiyah. Ya, bisa apa? Iklan. Iya, deklarasi bisa, atau kalau seperti Nabi Muhammad kan wasiqah ya. Wasiqah. Yes. Ya. Pokoke kowe ya ora mudeng to ya, dikandani apa ya, manut wae. Manut itu ya. Tapi pokoknya ada tekad bersama di Solo ini, dan ini kan luar biasa. Jogja aja kemarin malah teman-teman Papua malah mengambil keputusan untuk pergi dari Jogja, dan itu sebuah luka yang bisa panjang akibatnya ya. Dan belum ada recovery sampai hari ini. Di Solo yang terkenal dengan laskar-laskarnya bermacam-macam, terkenal dengan lirik-lirikan antar golongan, antar agama, antar macam-macam, itu justru ada deklarasi yang luar biasa. Jadi deklarasi ini dihidupkan oleh kesadaran mengenai 5 pilar bangsa dan negara Republik Indonesia. Pilar pertama adalah soko gurune Indonesia itu ya rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi syaratnya negara di tanah air itu ada rakyat. Jadi itu pilar 1. Kui ibarat Masjid Demak kuwi sing paling tengah sing gede dhewe. Itu rakyat. Jadi rakyat ini yang memiliki kedaulatan, yang memiliki tanah dan air, dan yang punya hak apa saja. Itu rakyat. Yang nomor 2 adalah balungannya rakyat. Balungan itu kekuatannya, yaitu tentara dan polisi. Kalau dulu tentara rakyat Indonesia, sekarang terus kemudian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI. Nah itu kan tulang belulang kita. Bayangin kalau Anda tidak punya tulang, kan ngelembrok ngene iki kan. Dadi nek melaku SB, makanya hidup itu harus ada tulang belulang, dan kita harus punya tentara, kita harus punya polisi, kita harus punya kekuatan-kekuatan yang menegakkan badan kita kan gitu. Itu kedua. Yang ketiga, akalnya, pilar yang bernama akal sehat, yaitu intelektualitas kita, yaitu kaum cendekiawan, para kesatria gitu ya. Kaum cendekiawan, ya apa cendekiawan itu apa nek di Punokawan ya Petruknya gitu. Kalau Gareng filosofnya, kalau Petruk itu intelektualnya, Bagong itu seniman budayawannya, Semar itu keseluruhannya kan kira-kira gitu. Nah, pilar yang ketiga adalah kaum cendekiawan. Maka ada sekolah, ada universitas. Ya, nanti kita jelaskan secara Pancasila nanti kalau ada waktu. Pilar yang keempat adalah kekuatan adat dan kebudayaan. Solo ki beda karo Yojo, aja njur Solo padha karo Yojo. Ya pancen Solo ki beda karo Yojo. Blangkone ya siji mendul siji trepes kuwi. Aja njur demi perdamaian terus digawe separuh-separuh.
Dadi bendol ning Jogja dikurangi, kene digawe rada bendol sithik, ndak usah. Nek pitik-pitik wae, nek bebek-bebek wae. Supaya kita damai adalah bebek-bebek jangan menyuruh pitik jadi bebek, kan begitu. Pitike dhewe ya aja rasa pengin dadi manuk. Kan gitu. Kowe nek wis mangan tempe ya wis tempe kuwi sing paling apik, paling enak. Angkus sore nek ana sop buntut alhamdulillah, ana tengkleng alhamdulillah. Ning pas anane tempe sing paling apik ya tempe kuwi. Mbangane kowe mangan tempe karo ngelamun tengkleng. Tempene ra penak, tengklenge ra kelakon. Nah bangsa Indonesia kan rada ngono-ngono kuwi to. Ya toh. Apa kurang puas, semua kurang puas ya. Ini jadi yang ketiga, yang keempat adalah adat dan kebudayaan. Apa lagi mau? Ditubom to iki. Kok dibaleni. Iki mesti ana dulur-dulur saka alam yang lain iki ya, serah apa-apa. Berarti mereka ingin disapa. Ya, assalamualaikum, Rek ya, assalamualaikum. Ya. Mereka ingin disapa karena jangan lupa tanah Indonesia terutama Pulau Jawa ini dihuni bersama, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika dulu manusia akan dibikin tapelnya, tapel itu arcanya, arcone. Itu tanah liatnya diambil nek orang yang Karanganyar ning Sragen, aku lali persisnya. Di tanah liatnya diambil di situ oleh pertama Jibril tapi diserang sama iblis, kemudian Mikael diserang lagi, kemudian Israfil juga diusir sama iblis. Kemudian ketika iblisnya kecapean perang lawan 3 juniornya itu, maka kemudian Israel diam-diam datang ngambil tanah liat itu langsung dibawa ke surga. Di situ kemudian dia bikin manusia Adam. Maka karena Israel yang bikin sampean, yang bikin patung sampean itu, maka dia yang punya hak untuk ngambil nyawa sampean. Nah, jadi saya kira Anda boleh sekali-sekali lupa Jibril, Mikael, tapi nek karo Israel kudu apik-apik kowe ya. Mbakane kowe engko ana keputusan mendadak di reshuffle kowe engko. Ya ta? Di reshuffle kowe. Itu apa meneh reshuffle ora nggo alasan, kok diganti ngopo ora ana alasane. Wis pokoke piye carane PAN iso entuk akeh kan gitu. Muhammadiyah iso entuk akeh gitu, mergo NU wis beres kan gitu. Dan seterusnya lah, aku rasa ngomong politik ya. Nanti daripada Anda seneng gitu. Oke, itu pilar keempat, adat dan kebudayaan. Pilar kelima adalah adat dan kebudayaan itu termasuk keraton ini. Ini kekuatan kita dan kita belum punya bentuk negara yang tepat sekarang ini. Kita ini negara republik tidak menghormati orang tua kita. Kita tidak bisa menempatkan keraton Solo ditaruh di mana, keraton Jogja itu letaknya di mana dalam proses kesadaran bernegara kita kan gitu. Sementara semua negara Eropa itu pakai kerajaannya. Ya Inggris, Denmark, Spanyol, semuanya kerajaannya dipakai, kita enggak. Kene iki republik pure, orang nganggo ngurmati apa jenenge leluhur gitu. Nah, suatu hari kita akan rubah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mbuh sapa sing nglakoni aku ora ngerti. Sebagai suatu hari akan ada perubahan atas pertolongan Tuhan supaya cetha keseimbangan Indonesia itu terus mbiyen iki. Indonesia iki dudu barang anyar. Indonesia iki barang sing terus biyen-biyen kae dinekno yang dulu itu. Dari konstitusinya, filosofinya sampai formula kenegaraannya dan seterusnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah agama dan spiritualitas. Malam ini sebenarnya acara persatuan Solo, kerukunan Solo, tapi kita memakai bungkus keagamaan juga. Wong dari awal wis assalamualaikum kita awal mau. Karena sing donga ya wong Islam, tadi jenenge sing donga wong Islam ya mesti apa meneh wong Madura pisan bahasa Arabe apik banget kae. Gitu ya, tadi ya Bapak ya. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arab wong Madura luwih apik mbangane raja Arab kok piye. Oh tenan kuwi asli kuwi. Raja Arab itu kalau bahasa Arab beneran fushah itu kleru-kleru. Nek wong Madura ki apal setiap kata, wong bendina maklari Hajar Aswad tok. Mubeng ning. Jadi wah bahasa Arab cantas banget kae gitu. Madura iki kendel. Ning Ka'bah wene wani dagang coba lah. Wani maklaran. Ki nek wong liya kan ra wani nek mafia migas ngene kan wanine ya ning Jakarta.
Nek wong Madura ning ngarepe Ka'bah wani maklaran. Terus kamu kok berani maklaran di sini gitu kan? Ono misalnya Nabi Muhammad ngutus wong gitu, terus dia jawab wong Madura, loh semua umat Islam merindukan untuk mencium yang engkau cium wahai Rasulullah. Engkau dulu mencium Hajar Aswad dan semua umat Islam yang datang ke Mekah ingin mencium Hajar Aswad. Aku ini hanya berusaha memudahkan mereka semua ya Muhammad. Bahwa mereka kemudian ngasih saya uang itu karena mereka akhlaknya tinggi. Itu wis dialognya wis khatam, tadi wis akhirnya tidak ada masalah, wis beres gitu. Nah yang kelima ini yang kita tidak pernah terlalu memikirkan. Kudune piye to keraton iki diteruske apa ora? Posisine piye jane? Nek keraton wis ora ana tenan njur kok buang tenan ki eman apa ora? Apa yang bisa kita warisi dari keraton? Gitu loh. Dulu ada transformasi dari Mojopahit ke Demak dan yang transformasinya bukan hanya bedol negara tapi juga perubahan-perubahan konstitusi dan dasar-dasar nilainya. Dulu Hindu-Buddha kemudian ganti Islam pada abad ke-16 itu. Ada transformasi. Sampai hari ini Keraton Solo, Keraton Jogja juga terikat pada konstitusi Mataram Islam kan gitu. Jogja juga tetap terikat Mataram Islam. Jadi mau apa saja tetap terikat di dalam konstitusi itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan deklarasi kita di Solo ini dengan kesadaran dan diikuti oleh studi-studi, penelitian-penelitian dan perumusan-perumusan. Sing arep bersatu ki sapa wae, nek ora cetha piye iki nggo. Kan nek arep gawe gaduh-gaduh kudu cetha kubise. Kubise kudu kubis. Kecambahe kudu kecambah, nggih mboten napa melih. Kentange kudu kentang, aja njur kentang-kentangan. Aja kecambah, aja tuge-tugean. Karena sekarang ini kan tidak penting ayam bener apa tidak, yang penting rasa ayam sekarang. Gitu mboten. Yang penting rasa ayam. Gitu. Enggak penting mengamalkan Quran atau tidak, yang penting apal. Kan gitu kan? Kan begitu sekarang yang terjadi. Jadi Islam ini diterapkan juga, saya kira agama-agama lain pandek pada level simbolik kultural gitu loh. Jadi terlalu mengandalkan sing tok moto, kasat moto gitu. Jadi sing penting ki kupluan kaya Pak Muzamil, kaya Cak Nun gawe. Syukur-syukur baduke ireng kan gitu. Anak baduke kurang ireng berarti sembayangi kurang suwe kan gitu. Terus ora ana watune ki ning klosone kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah berjanji besok-besok kalian akan bercengkerama dan bersenda gurau dalam kenikmatan Allah di telaga Haud, gitu kan. Terus sebagian umat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu itu umatmu atau bukan? Terus ada kalimat jawaban, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia itu rajin bersujud, kira-kira gitu ya. Nah, supaya ketorong nek ketemu Nabi Muhammad kene piye carane ireng. Begitu Nabi Muhammad langsung ini. Nah. Nek perlu nggawa ana handphone dikai anu kae di selfie ngene kae tuh jur sinare nyinar ini iki lho. Ireng lho iki ireng lho. Umat jenengan lho kula niki gitu. Gitu. Oke. Jadi 5 pilar itu mudah-mudahan menjadi kesadaran dan itu harus kita cari. Saya kira ada banyak yang harus kita benahi di negara kita ini Bapak-bapak. Termasuk hubungan antar agama, karena tidak ada kok orang bertengkar karena agama, itu aslinya tidak ada. Tidak ada mergo kowe Kristen aku Islam ya ora dikerengan ya ora ono jane. Mergo kowe wong Solo aku wong Yogyakarta kerengan ya ora ono kejaba bal-balan. Nek bal-balan wis ora peduli menang kalah, sing penting kerengane kan gitu kan. Itu kan Bu Brojo Musti, Bu nek kene apa jenenge? Pasopati mbok apa nek bal-balan tuh memang itu makhluk asing lah, makhluk aneh lah. Wani numpak dhuwure sepur wong 200 dhuwur gerbong wani kok. Kuwi kan malaikat wae dol metoko lho iki piye to iki menungso ya. Tur ora njur gocekan tegang kae ora njur cekelan di pinggir gerbong ya ndak ya ming metingkerang kae karo ngerokok ngono kaya ora ana apa-apa kae. Ini betul-betul makhluk luar biasa di Pulau Jawa ini, luar biasa. Terutama yang sepak bola itu. Dari situ teman-teman sekalian, saya akan pelan-pelan
sebenarnya saya mengambil judul malam hari ini itu keseimbangan. Jadi hidup itu keseimbangan. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yojo, tidak karena kamu cerek ijo tok orang yang mergo kuwi. Asline awake dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu loh kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang, pangan, papan. Sandang itu jangan dipikir cuma baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene mudo. Wis kowe sing ilang apamu? Pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi Jawa itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nek ana wong wedok kaya ana misalnya pramugari kaya kan omahe adoh tukang jahit. Dadi wis jangkep kaine nganti nisor ning kenene ora kumanan benang, ora dijahit. Dadi nek mlaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek ana angin njur Sidratil Muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka, tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah, tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kok tian kuno gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya. Dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Gue mangan beres ning muda piye kowe ayo. Piye, Edan to ya makanya ning nek ming ora mangan tapi kowe duwe martabat kan ming melarat ning ngono tok. Ning nek kowe mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru pangan. Nah, pangan itu pun bukan orang yang kuliner. Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa don, bidon? Yang harus kita kasih makan kan semuanya, ya toh? Hati kita, pikiran kita, ya toh? Jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa senine. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya. Sangat indah semuanya. Kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyugui panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul enggak? Nyugui panganan iki lho. Wis nyugui ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kowe duwe daya, kowe kan nganggo cangkir tutupe njur lepek. Njur le nyuguhi nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur dayamu teko kok gaweke ceret saka pawon ngene iki. Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan gitu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan kaosnya milih tadi. Milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah, papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat. Itu namanya papan. Irung kuwi dadi irung kalau letaknya di situ, Mas. Betul enggak, Mas? Goblok iki dadi martabate ono. Nek tak salah iki kene, kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kenek ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya lah, Mas. Wis piye wis, aku mau munggah kono terus ngene iki tak iringke apa tak kenek ngene, kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya.
Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat. Kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana, ini nek cara Jawa niki empan papan ya, empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahallihi. Mahal itu tempat ya, Tempat, wadah. ya. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak-bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam, dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu, ini sampai jam berapa? Ya Pak, sampean ndonga Pak, iki ngragas kabeh to Pak. Ana sing subuh barang kula. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam. Saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to kuwi. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur iki cacah iki kan gitu. Pak Muzamil. Kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada dua ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lidnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Ya, begitu. Apapun identitasnya, gitu ya. Sampai nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu, tidak pada identitas atau KTP-nya, gitu kan, gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kue nek motormu kepleset njur ditulung wong, kue takon sik, jenengan muslim sampeyan mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristen, ora rasa nulung kue. Ora ana gunane kue nulung aku ngono ya, kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kue sing arep nulung, kue takon sik, kue Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Ku gak ISIS kue ngono kae. Kuwi nganti mudar kok tolong nek kok tolong. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin kok ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok mergo Pak Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus mergo Pak Malik Fajar ora tau leran ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya, maka selak gegar otak wonge kan itu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani. Gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam
Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, ya, sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward ya, apa, penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk neng dapur wae. Gitu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini, gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok, loh kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah itu gimana kira-kira, Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi, dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengin kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja. Sampai satu ketika, nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit. Pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya. Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya. Karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak. Yang bisa di video bukone kan gitu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti? Lah orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil ya. Ila sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah, sehingga kalau kita mau bikin hari raya seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah, selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya? Mergo
yes wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu, kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya kan. Idul Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu. Lho nek asline kan sing dirayakan kan sing ampuh toh, sing top toh. Nah, itu puasa. Mana mungkin kita bisa toleran rukun kalau tidak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kowe ra entuk ngonekke aja ngonekke, kowe cukup semene wae. Kowe aja ngetokke kowe sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara Bapak-bapak yang akan urut-urutannya, dan seterusnya saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang, tidak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau wikir wis rada suwe iki mau mikire ya. Ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah, untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu. Mitlikong huju. Kuwi iso. Anek ming usul wae ya gampang. Sing nglakoni iki kowe iki ya. Mitlikong huju sing kepriye coba kuwi lak. Iku lak PR ki sesuk tak gawe aku. Mitlikong huju, oke, besok kita. Tolong kita membebaskan diri dari simbolisme-simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan misalnya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan ya, itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat, bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem, itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rada Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini. Gitu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ono ning kono suket wae angel ya. Oh, itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Neng nutupi aurat kok wujudnya nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak? Asaki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ra entuk budaya berarti diganti alam. Ya, kan banyak orang yang mempersoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembayang nganggo belara. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kowe nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang? Sing marai ya. Nikah kae. Kita minta Mbak Novia satu nomor, Mbak Novia. Apa ya? Terserah Mbak Novia kira-kira. Atau kita bawakan satu nomor ini yang saya itu kan akhir-akhir ini saya itu kan deket sama
hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari, itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira, dan ada, Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan, dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu, jadi hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa? Hair. Awengi kokean nang silir ya gitu kan. Upamane lho ya. Upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua. Gitu. Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Monggo Mas. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Arya Kutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama. Karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh,
antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah, judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi, harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu, dan kita jaga betul, dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku nresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawi dadah guyu itu ya. Arti penjarawi dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi, isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, seneng misalnya ya. Seneng gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong ndirasa mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang ndirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku, mbuh kuwi Muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih, dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan, kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina, itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan.
Selamat malam. Selamat malam. Shalom alaihim. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom alaihim ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum. Dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktik yang memang saya hayati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini, ia bekerja di Solo juga, ikut saya. Ya. Saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu ya Pak? Apa ya Pak? Menyelesaikan. Ya, sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Sampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, iyalah kita menganggap ini baru UUD 45-nya Ibu. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejopo sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil, tidak adil, terus ada sisi lain, indah, tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja, itu kan juga ada 3, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar itu yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar.
apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini neng Solo piye to? Kukuruyuk. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan-pengelompokan. Kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam, kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan Nahdien? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama yang seneng manggon kuno kui. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ, terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi kan begitu. Nah saya tidak mau ada di situ dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya, gitu loh. Nah aku dipercaya kok aku disindir sama Allah, gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya. Pane. Terus engko Nabi Muhammad ketemu aku panutan ya ngono gitu. Amodar ta aku. Aku nek disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya. Entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuma akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak, teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman. Kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu. Tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu,
jenenge ihsan utawa nek kepingin entuk ihsan goleke kanca sing jenenge ihsan gitu. Piye carane ben entuk terus wong bocah iki seneng lomo gitu ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya, teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara, kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Kan begitu? Ada perdes sampai permen, sampai kepres, sampai konstitusi dan undang-undang, KUHP dan seterusnya, itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai. Tapi kita berjuang, jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riyayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah yang Maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus, tidak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar, seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah memuai gitu? Biar sepiro, njur sepiro, ngono. Bar sak gunung Kelut, njur sak gunung Semeru, ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir. Gitu. Kalau akbar itu maha lebih besar. Gitu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik, kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenenge kayak akseptabilitas, integritas. Lah piye lemu mudeng. Orang mudeng, mesti orang mudeng, tas-tas gue, mesti orang mudeng. Wes ora mudeng. Lah pokoknya ini loh, kayak ketoke raine, ketoke kok ya apik ya, gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa beliau adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah Yesika salah apa tidak akan kebingungan. Ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya. Di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan, begitu. Semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan, ya nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Yang penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kue. Wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili
identitas, Pak. Tidak boleh kini ngecap oh kowe PKI njur tak hukum ra iso. Kowe kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek. Kan begitu. Lah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat iki, sesat. Terus dhek duwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, enggak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Itu ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Romo nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti toh aku, makane kowe ya toh. Lumayan lho, monggo aku ora tau melu misal lho, nek aku ngerti kok. Atine kanca-kancaku Katolik aku ngerti kebiasaane, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti ket biyen mergo saya temennya Romo Mangun, saya temennya Romo Dik Hartoko, saya temennya Romo Kuntoro, Romo Van Dongen di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Girjito sak pitur tahu. Aku biyen iki tahu dipolo karo pastor-pastor ning Klatenku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi, ditakoni terus kae. Dadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya dikai nggon sembayang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari gitu, berhari-hari itu. Dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku koncone. Dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng, itu pernah kami diskusi di LIPI. Romo Mangun ngomong apik banget ya, terus setelah itu saya dan aku ngomong, saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Nah, Romo Mangun itu ala itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet. Piye iki ainun iki ngono. Pucet iki. Wah, aku tenang kae. Jangan percaya sama beliau. Beliau ini punya rumah makan sedunia. Ngono aku. Nek ora percaya kae delokon gambare kae. Lak persis Romo Mangun kae jale. Kolonel Sanders kae lho. Kuwi persis Romo Mangun. Wah, yo kuwi asu bajingan wae. Dinesone aku. Lah aku meng geguyon, saya kan kalau enggak bisa guyon enggak sedulur ya Mas ya. Enggak sedulur gitu loh. Karena saya guyon sama beliau-beliau semua. Konco-konco kabeh aku dolanan apa jenenge guyon kaya ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam ya. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ra cetha, pangane ya sok-sok ana sok-sok ora ana. Nek ming apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, kita satu nomor lagi kemudian kita teruskan bapak-bapak dari agama-agama yang lain gitu ya. Satu nomor ini saya minta seperti biasanya Mas Doni sama Mas Imam. Kemudian nanti kita teruskan Mbak Novia lagi, Mbak Nia dan seterusnya. Nyun sewu. Ini persembahan khusus untuk bapak-bapak. Ini Kiai Kanjeng ini memperjuangkan titik adil. Jadi ojo Jawa tok ning ya ojo Barat tok ning ya ojo Arab tok. Kabeh iki nek iso dikai porsi yang seimbang dan menuju keadilan satu sama lain, kira-kira gitu. Bahasanya kalau di daerah Merapi, Jawane digawa, Arabe digarap, Barate diruwat, kira-kira gitu kan ya. Ora apa-apa karo wong Barat ya ora apa-apa ning diruwat sik. Arab ora apa-apa mlebu ning digarap sik. Aja njur kowe dadi wong Arab, kowe iki wong Jawa ya. Kowe iki cublak-cublak suweng, diapa-apake. Kowe dudu wong Arab. Kaya dudu wong Jawa. Dan Anda jadi orang Jawa itu yang mewajibkan adalah Allah, yang mentakdirkan adalah Allah dan kita harus taat. Kue gelem ora gelem kuwi dikasih dogma oleh Allah. Anda itu kan dogma. Iso kok nyang ora? Iso kok nyang ora? Kowe iki kowe iso kok nyang ora?
Mboten to, berarti kuwi dogma dan itu takdir, wis ora iso kok bantah, kowe menyerah wae.